Wi, kan kita alhamdulillah udah lama nih kerja bareng di Cerita Hati. Udah 2 tahun lebih. Wi kalau ngelihat gaya saya berhijab, menurut Wi sudah kekinian nggak? Kalau Teteh sih mau diapa-apain tetap kan lagunya lah, gitu, tetap cantik deh ya, gitu. Kau terindah, tapi sayangnya. Kau usah diterusin lah. Sayangnya sebetulnya cantik cuman nggak terlalu pinter. Loh, karena nggak mau sama saya. Itu kelemahan. Itu pinter, Wi. Nggak ada Wi, hubungannya. ini yang dinanyain tapi hijab, memang bukan karena keputusan. memang tentu ada dua. Satu harus ada outer beauty, ada inner beauty. Orang itu penting untuk memelihara apa yang ada di penampakan dan penampilannya, tetapi di luar itu hatinya ada sesuatu juga. yang hatinya. Tapi menurut Wi ini kan udah cocok kan? Tapi masih syar'i kan? Masih sesuai ajaran aturan kan Wi? Masih kekinian nggak? Subhanallah. Emang pengen yang kekinian gitu ya? Iya dong Wi, kan nanti kalau misalnya Wi, bajunya kok gitu-gitu terus sih Des? Kok hijab kamu biasa-biasa aja sih? Gitu ntar Wi ngomongnya. Karena memang boleh, namanya juga orang-orang berdandan itu memang dianjurkan juga, tetapi untuk apa dia berdandan? Karena pakaian itu punya banyak fungsi. Gitu, jadi tujuannya. Tujuannya yang jelas saya ingin menyenangkan pemirsa Cerita Hati. Ya dong. Dan saya mau menyapa dulu pemirsa di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cerita Hati hanya di Kompas TV. Dan Ibu sudah siap-siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Siap. Ibu nggak lemes? Masih puasa? Insya Allah. Oke. Masih dong Bu ya. Dan hari ini alhamdulillah saya juga akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Seseorang yang pakai hijab tapi kemudian dia kan kalau menyebarkan syiar agama itu bisa lewat beragam. Kalau menurut saya beliau ini melakukan syiar Islamnya lewat sebuah e-commerce atau jualan hijab, jualan pakaian muslim sehingga semua orang di Indonesia pengen pakai hijab kekinian gitu ya. Kita langsung panggilkan saja tamu istimewa saya, Diajeng Lestari. Hai Mbak Ajeng, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ebit. Mangga. Saya panggilnya Mbak Ajeng atau Mbak Dia. Ini mau manggil Mbak tapi Diajeng. Bingung kan? Jadi Mbak Ajeng aja kali ya. Oke. Mbak Ajeng punya e-commerce dengan title mereknya tuh hijab.com. Apa tujuan dari Mbak mengeluarkan usaha ini? Ya, yang pertama sebelumnya memang ada faktor-faktor seperti internal maupun eksternal. Internalnya dulu aku pakai jilbab itu pas umur 14 tahun teh. 14 tahun. Saat itu belum terlalu mainstream lah seperti sekarang. Jadi kalau anak 14 tahun pakai jilbab itu dibilangnya kamu kenapa gitu. Apakah ada masalah kamu gitu. Padahal orang tua juga nggak maksa gitu kan. Jadi jilbab itu dulu terkesannya seperti kuno gitu, anak muda nggak bisa pakai gitu teh. Nah faktor internalnya, faktor eksternalnya kebetulan waktu saya kerja dulu itu susah dapetin barang-barang baju muslim yang pas buat pakai baju kantor. Di sisi lain pas saya cari itu adanya brand-brand dari luar negeri, teh Pak Ustadz. Kenapa yang bikin brand baju muslim itu orang luar negeri gitu? Bukan orang kita Kenapa sendiri bukan gitu orang Indonesia sendiri gitu kan? Padahal ternyata potensinya Indonesia itu besar sekali sebagai market. Artinya pertumbuhan ekonominya juga pasti bisa disumbangkan oleh sektor bisnis fashion ini gitu. Jadi ya ada dua hal itu yang jadi. Kemudian akhirnya mendirikanlah si hijab.com ini. Menurut Mbak Ajeng, saat ini hijab di Indonesia kayak apa sih dengan alhamdulillah mayoritas 80% tuh orang Indonesia muslim ya gitu kan. Nah ini kan tambah lama kayaknya banyak banget nih perempuan-perempuan Indonesia yang pakai hijab gitu ya. Trennya saat ini menurut Mbak Ajeng kayak gimana? Trennya bagus sekali, meningkat secara ekonomi. Ada data dari Thomson Reuters juga. Itu dari report Global Islamic Economy Summit. Dia melaporkan bahwa secara global pertumbuhan sektor fashion dunia yang khusus muslim aja nih marketnya itu 2014 itu 230 billion US dollar, sekitar 2000 triliun lebih lah gitu ya. Marketnya itu. Marketnya 2020 itu diprediksikan menjadi 326
billion dollar. Jadi 3.000 triliun sekian. Oke. Udah APBN kita udah ketutup dari situ. Iya, benar. Iya. Benar. Yang terlibat di dalam bisnis tersebut yang mengcapture data tersebut akhirnya berapa banyak? Itu belum yang semua. bikin researchnya kan Thomson Reuters dari Inggris. Jadi memang pemainnya itu kebanyakan dari luar teh. Oke. Nah, jadi Indonesia ini market aja sayang sekali kan. Iya, betul. Padahal Kenapa kita bukan jadi innovator iya, gitu ya? padahal kita terbesar untuk Muslim population gitu. Dan Muslim population seluruh dunia pun sekarang trennya itu sudah menjadi Islamic lifestyle gitu. Orang sudah merasa bangga menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim. Pakai hijab, misalnya traveling, umroh misalnya atau haji. Kalau keluar negeri pun pasti carinya makanan halal. Pasti carinya hotel yang halal juga, family friendly. Itulah kenapa ternyata 25% growth global tourism itu datangnya juga dari negara-negara OIC, negara-negara Islamic country. Artinya masyarakat Muslim ini sedang mencari mana saja sih yang cocok buat dia untuk kebutuhan dia. Berusaha untuk mencari yang mana yang cocok. Nah, orang pakai hijab awalnya juga kan pakai dulu tutup, tapi lama-lama kemudian dia akan mencari-cari nih. Kayaknya ini enggak deh, kayaknya ini oke. Saya yang kayak begini nih. Nah, menurut Mbak Ajeng, saat ini tren hijab yang tadi memang sudah banyak berkembang, masih tetap dalam koridor syariah kah, tapi tetap pengen fashion, pengen kelihatan fashionable gitu ya? Atau sebenarnya yang syariah tuh nggak akan fashion gitu, nggak akan kelihatan fashionable gitu? Kayak gimana sih menurut Mbak Ajeng? Ya, kalau dari sudut pandang saya ya sebagai pelaku bisnis juga dan yang memakai juga, dan kebetulan prosesnya saya pakai jilbab juga dari umur 14 tahun dan nggak disuruh orang tua juga. Bahkan orang tua saya waktu itu belum pakai jilbab, kakak saya pun nggak pakai jilbab. Jadi dia sendiri akhirnya jadi ngelihat loh adik gue, anak gue gitu ya. Jadi ibunya berjilbab nggak ibu? Sekarang udah. Dulu malah justru nggak dibolehin Pak Ustadz. Jadi kalau menurut saya orang itu berbeda-beda. Latar belakangnya dia juga berbeda-beda. Latar belakang family-nya pun berbeda-beda. Dan karakternya pun berbeda-beda. Yang penting yang paling pertama adalah comfortable. Dia nyaman menjadi dirinya sendiri. Dari model, dari bahan, dari itu semuanya. Karena kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang di endorse satu pakaian itu bagus hanya untuk di TV, tapi di luar nggak enak karena nggak nyerap itu misalnya, nggak nyerap keringat misalnya. Atau sesuatu yang kadang-kadang hanya bagus di kamera tapi nggak bagus di aslinya misalnya. Sri Gunung ya. Apa itu? Dari jauh indah, begitu udah dekat keren. Iya, itu epic banget itu ya. Sejak berapa lama udah mendirikan ini? Hijab sudah 6 tahun Pak Ustadz. 6 tahun. Nah, yang paling banyak disukai oleh market Indonesia nih, kita berbicara Indonesia aja ya. Gaya hijab yang kayak apa sih, yang simple kah atau yang kayak saya nih banyak begini-beginiannya gitu, atau tergantung kepada suasana. Akhirnya Mbak Ajeng menyediakan beragam style. Kalau untuk di hijab sendiri kita memang marketingnya itu lebih ke yang sibuk, wanita-wanita yang sibuk, wanita pekerja, kebanyakan dia bekerja atau dia nggak punya banyak waktu, mungkin ngurus anaknya banyak sekali, jadi dia lebih cari yang praktis, simple dan wearable juga, tapi tetap fashionable dan juga nyaman dipakai. Nah itu sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing teh, kebutuhannya dia. Kadang kan kebutuhan orang kerja sama orang yang misalnya di rumah, ibu rumah tangga beda. Nanti saya mau tanyain juga sama Uwi, yang fashionable itu masih masuk dalam kategori sesuai syariat nggak sih? Atau menurut Uwi nggak usah? Biasa aja. Selain jadi satu ini benang merah kan antara trendy sama syar'i. Iya, nanti ya. Syar'i tetap trendy. Oke. Selain satu ini tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Syahrini seringkali menuai kontroversi dengan gaya berbusananya. Belum lama ini netizen dihebohkan dengan penampilan Syahrini usai umroh dengan keluarganya. Syahrini menggugah foto menggunakan hijab yang dipadukan dengan rok pendek dan celana ketat. Foto tersebut langsung menuai kontroversi di kalangan netizen. Ada yang mencibir, namun ada juga yang mendoakan agar Syahrini segera berhijab. Lain lagi dengan Sinta Bahir. Artis yang satu ini seringkali menggugah foto memakai hijab. Namun tak jarang, ia juga menggugah foto tanpa hijab. Bahkan menggunakan pakaian sangat terbuka. Karena aksi buka tutup hijabnya ini, banyak netizen berkomentar pedas. Namun, sepertinya Sinta Bahir tidak terlalu memusingkan hujatan dari netizen. Ia menegaskan bahwa tidak peduli dengan hujatan orang lain.
Kembali lagi kepada pilihan diri sendiri. Tapi menurut Uwi seperti apa sih komentarnya? Pertama memang hijab itu kan satu perintah di dalam agama, bahwa orang yang namanya orang muslimah ya sebaiknya menutup auratnya gitu. Cuman memang nanti ada over ketika orang berjilbab tetapi dia overacting menjadi tabarruj. Karena satu sisi orang Islam itu tidak boleh berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu apa? Kata semua mufasir mengatakan satu, pakaiannya itu sudah lengkap, pakai jilbab, pakai cadar tapi transparan dari plastik. Nah, jadi semuanya kelihatan, itu juga nggak boleh. Itu jelas berpakaian tapi telanjang. Atau terlalu ketat, sehingga full press bodinya itu membentuk lekuk-lekuknya itu liku-likunya. Atau terlalu over, karena mohon maaf, satu sisi saya senang sih dengan trendy sekarang hijaber itu oke. Tapi kadang-kadang berlebihan, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang pakai jilbab aja 12 meter kan gitu. Diputar sana, putar sini, dinaikkan, naik. Nah itu juga terlalu berlebihan. Dan, jadi hijab yang seperti apa yang masih tadi? Thin line between syar'i dan trendy. Ya, karena Rasulullah juga pernah menegur orang yang pakaiannya tidak matching. Jadi pakaiannya itu atasnya merah, bawahnya kuning, sepatunya lorek-lorek, segala pokoknya nggak matching. Nah, maka pakailah pakaian yang indah. Bahkan itu dianjurkan ketika kamu mau berkumpul dengan banyak orang. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Orang mau ke masjid saja suruh pakai pakaian yang indah. Sayangnya kadang-kadang kita kalau mau ke pesta pakai baju yang mahal-mahal, bagus-bagus. Tapi kalau mau sholat kadang-kadang mau kena satu untuk 5 orang di keluarga. Betul nggak? Sampai sininya hitam semuanya, Masya Allah biasa. Bau lagi. Apa yang pakai jenggotan semuanya, itu luar biasa ini. Tertawa pasti ngalami itu, luar biasa. Makanya mohon maaf, saya aja di Jogja itu punya gerakan mukena bersih. Itu kita di tempat-tempat fasilitas umum itu kita ambil setiap minggu dan kita ganti. Itu. Mohon maaf Ibu, tidak fair rasanya kalau kita ini mau pesta kadang-kadang pakaiannya luar biasa. Tapi begitu mau menghadap Allah dengan hijab yang ala kadarnya, itu penting sekali. Nah, batasan tidak tabarruj itu apa, Wi? Karena kan itu subjektif ya. Ya, sebenarnya tabarruj tidak hanya dalam pakaian sih sebetulnya. Tabarruj juga dengan cara jalan, bisa juga dalam perilaku, bahkan dalam cara berhias. Itu juga tidak boleh berlebihan, bahkan wangi-wangian. Pakai wangi-wangian boleh, tetapi jangan berlebihan. Jadi berlebihannya saat ada audit sosial, artinya ada. Iya apa ya? Kritikan dari orang lain itu merupakan masukan apakah itu standar tabarruj atau tidak dong jadinya karena mohon maaf kalau di sini itu pakaiannya serba hitam-hitam semuanya jadi kayak korden kemana-mana juga nggak pas kan gitu. Artinya sisi lain juga bahwa pakai batik ya nggak apa-apa kan. Memang orang sini ini pakai kembang-kembang ini, orang Arab tidak pakai itu dan itu diakomodir. Nah, yang penting adalah satu, jangan terlalu melihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu. 2, menutup semua auratnya. 3, jangan berlebihan. Berlebihan itu apa? Berlebihan dari segi apa? Terlalu mewah, terlalu harganya, terlalu ya enggak usah. Karena kenapa kok dilarang pakai sutra bagi laki-laki dan pakai emas? Salah satunya adalah supaya tidak ada kesenjangan sosial waktu itu sedang paceklik. Orang makan aja susah ini pakai baju sutra, mahal-mahal emas, bahkan piring gelas pakai emas, maka dilarang dalam Islam. Salah satunya adalah misi supaya tidak ada kesenjangan yang luar biasa itu. Makanya juga ibu jangan terlalu berlebihan. Kadang-kadang pakai bros saja 6, kanan kiri atas dia pakai bros, ada rantainya ke bawah, ada gemboknya luar biasa. Bros dulu kecil-kecil sekarang besar-besar, Masya Allah. Sampai duduknya aja miring terus kabutan bros sejak tadi, Masya Allah biasanya. Ya, itu. Sekarang kan alhamdulillah banyak pesohor di Indonesia kemudian berhijab atau yang apa ya di acara-acara tertentu misalnya apalagi ini lagi Ramadan pasti semuanya pakai laku banget deh cari-cari baju hijab ataupun baju muslim gitu. Nah menurut Mbak Ajeng apakah ini juga merupakan salah satu market yang akan di capture oleh hijab.com? Ya kalau saya memandangnya bahwa memang di Indonesia itu kita kan populasi terbesar muslim dan wajar aja kalau misalnya banyak juga artis-artis yang pada akhirnya pakai hijab juga.
Apalagi kita itu latar belakang budayanya beragam sekali. Kita juga sangat open, demokrasi juga. Jadi kita bebas mengekspresikan diri kita. Jadi mungkin nggak ada ya Pak kayak orang di Indonesia ya, di Arab ya jarang yang pakainya macam-macam berkreasi gitu. Bahkan pada awalnya dan sampai hari ini mayoritas pakaian laki dan perempuan bagi orang Arab itu sama, karena pakaiannya jubah begitu bisa dipakai lurus saja. Tetapi sebenarnya bukan berarti tidak boleh pakai mau variasi seperti ini. Yang penting tadi dalam garis-garis. Yang dua, jangan hanya untuk style. Musimnya Ramadan, jilbaban semuanya, di luar itu langsung seksi, minimalis, tank top, you can say, itu luar biasa. Yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas, masalah kan. Atau mohon maaf, sering atasnya kerudung, bawahnya warung. Apa maksudnya? Kadang-kadang ada hijab sensualia. Hijab sensualia ini hijab yang sangat sensual gitu maksud saya. Gayanya Uwi. Iya, sensualia itu bahasa saya sendiri ya. Pakai hijab tapi sensual gitu. Artinya kadang-kadang sini rapat tetapi sana pakai ketat. Itu sebetulnya itu tidak dianjurkan. Karena hijab itu bagian dari identitas orang Islam. Makna daripada penggunaan hijab dan berpakaian hijab itu sebenarnya apa sih, Wi? Pakaian itu punya banyak fungsi. Satu, fungsi kesehatan. Maka kalau berpakaian, pakailah pakaian yang bisa membuat Anda menjadi lebih sehat. Nah, jadi mengenai bahannya, mengenai modelnya, terlalu itu. Kalau pakaian terlalu ketat nanti akan jadi nggak sehat. Habis dilepas langsung nanti jadi masalah. Gitu. Ya. Dua, fungsi untuk menghias diri. Karena orang itu sangat tergantung pada pakaiannya. Maka bahasa agama, suami istri itu kayak pakaian. Karena suami istri itu bagian untuk menghias. Kalau orang itu dilihat citra dirinya dari pakaian. Coba pakaiannya compang-camping di pinggir jalan. Atau sobek sana, sobek sini. Atau tidak berpakaian di pinggir jalan. Maka orang katakan orang gila itu. Nah, makanya kalau orang menikahan pasti pakaiannya beda. Yang ketiga, pakaian takwa itu penting. Pakaian itu adalah pakaian takwa, karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, pakaian yang karena tuntutan syariat yang memang dianjurkan dalam agama. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya cerita hatinya Mbak Ajeng. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati. Oke, permisi nih ya. Iya, boleh. Saya pegang biar dekat Dea ini ya. Ini mau gaya apa nih sekarang? Aku mau coba ini, kan ada hijab square. Biasanya kan mungkin kebanyakan mostly pakainya kayak aku gini ya, dibagi 3 gitu ya, betul. Kebanyakan. Cuman berhubung ini kita lagi coba cari gaya lain. Jadi kita coba square-nya itu kita pakai seperti ini, nggak kita lipat, nggak kita lipat 2. Biasanya kan kita lipat 2 jadi segitiga. Kita tetap pakai seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai seperti ini. Jadi nggak dilipat ya. Seperti ini. Makasih teh. Boleh pakai jarum pentul. Sisanya ini bisa kita tarik ke depan. Seperti ini. Sisanya di sebelah sini kita bisa sematkan jarum pentul lagi. Supaya rapi. Jadi kadang kan kalau kita nggak pakai outer kan, kalau kita pakai outer kan ya berusaha supaya nggak terlalu membentuk. Mungkin kalau pakai blus seperti ini, kadang kalau di kebelakangin kan kadang kelihatan banget dadanya. Kadang kalau kita pakai baju yang kurang loose, kadang bisa membentuk. Jadi, makanya ini jadi agak menutupi dada. Jadi walaupun kita pakai square ini kita bisa jadikan yang menutup dada juga, gitu. Oke, simple kan? Simple. Kalau ini yang persegi panjang. Ya, ini pasmina. Oke. Nah, kalau ini dia istilahnya tutun hijab, jadi sebelah depan, belakang, ya itu bisa ada 2 warna. Kita bisa pakai ala-ala Saudi, ala-ala gaya orang Arab ya, gaya orang Arab Timur Tengah. Yang diuak-uak gitu dong, nggak bunyi ya, nggak bunyi ya Bu. Pakainya sebelah kanan lebih pendek, sebelah kiri lebih panjang. Tergantung kemana kebiasaan kita ya, mau yang kiri yang lebih panjang atau kanan lebih panjang. Oke. Sebenarnya pakai jilbab juga simple, nggak ribet ya. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu ketat mengikat ataupun menempelkan kepada leher kita tuh kan kalau terlalu lama kita suka jadi berasa langsung pusing ya, kurang oksigen ke otak kali ya. Nah, rasanya kecekik kok tiba-tiba jadi mual gitu, ya nggak Ibu? Iya kan? Berarti kita mesti pilih daleman jilbabnya yang nyaman, jangan terlalu ketat, tapi juga yang tempel ke kepala, karena daleman jilbab itu istilahnya kayak
fondasi gitu. Kalau daleman kita itu nggak kokoh, itu jilbabnya bisa gampang berantakan gitu. Jadi daleman menentukan prestasi. Catat. Daleman menentukan prestasi ya. Oh, ini bisa jadi dua warna bisa tadi jadi ya. buat aksen ada merah-merahnya biar nggak bosan. Ya, kalau ibu-ibu ada yang suka pakai bros aksesoris, gitu kan, Bu. bisa ditaruh di sini juga. Tapi ingat tadi kata Ustadz, jangan pakai rantai, jangan pakai gembok ya. Ya, artinya tetap proporsional gitu ya pilihan daripada ininya ya. Iya, sebisa mungkin kita cari yang proporsional lah, yang enak dilihat nantinya. Oke. Cantik Mbak Ica. Oke. Makasih ya. Nih, zaman sekarang kan ada juga nih di Indonesia, padahal kita sering banget ngelihatnya itu di luar Indonesia atau biasanya di Arab. Ada yang pakai tutup atau pakai cadar atau malah yang di Iran ada yang ketutupan sama sekali semua. Itu menurut gimana sih? Batasan syariat tentu hanya seluruh aurat tubuh wanita itu aurat ila hadza wa hadza, kecuali telapak tangan atau al-kafu itu ini. Sebetulnya sekaligus meluruskan kenapa kok orang umroh kita kan suka pakai penutup sini kan Bu, padahal sebetulnya hadisnya itu al-kafu. Jadi al-kafu itu ini boleh kelihatan. Dan makanya hanya orang Indonesia yang pakai penutup di punggungnya. Nah, punggung ini boleh kelihatan. Itu ila hadza wa hadza dan muka. Makanya seperti yang ibu pakai ini sudah cukup menyarat syariat. Tetapi kalau ada orang mengatakan pakai cadar gimana? Itu lebih baik silahkan saja. Itu karena memang orang dalam kehati-hatiannya mau begitu. Tetapi jangan pernah menyalahkan bahwa orang yang tidak pakai cadar itu menjadi tidak syar'i. Itu karena batas syariat. Bahkan kalau kita tawaf pakai cadar, tawaf wajib tidak sah. Sholat pun tidak boleh ditutup itu semuanya. Jadi itu batas syariatnya seperti itu. Tentu awal dari jilbab itu sebetulnya adalah untuk menutup dada, sejarahnya. Karena dulu eksibisionisnya orang Arab itu menunjukkan dada. Bahasanya tutupkan dadamu, tutupkan ke dadamu supaya tidak eksibisionis. Tetapi diperkuat oleh sabda Rasulullah bahwa kenyataannya jumhur ulama sepakat yang namanya jilbab bukan hanya menutup dada, tetapi juga diantaranya adalah kepala. Itu pun ada batasnya. Nanti kalau usianya sudah menopause, sudah 60 tahun ke atas, sudah tidak niat untuk menikah lagi, maka boleh menanggalkan pakaian luarnya. Jadi saya masih niat nikah lagi Bu, jadi harus. Gitu, kan ayatnya kalau tetap berjilbab lebih baik, maka ya itu semuanya. Bokong perempuan juga kan sama. Termasuk, makanya tidak boleh menunjukkan lekuk tubuhnya. Dan di Arab jangankan kok perempuan, laki-laki pun tidak sopan kalau dia menunjukkan bagian. Nah, saya sering banget ngelihat juga nih kalau misalnya lagi jalan-jalan ada sebuah pakaian yang menunjukkan ya kayaknya loose, tapi kalau lagi jalan pasti lekukan pinggul perempuannya kelihatan. Mbak Ajeng pasti ngerti nih yang mana. Nanti ya kita ajakin pemirsa untuk berbicara tentang hal itu. Tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Kaos Mbak. Kita lanjutkan lagi dengan memberi kesempatan kepada penonton yang hadir di sini untuk menanyakan kepada Wi. Ada yang mau nanya? Saya. Wah. Pasti mau nanyain. Kalau kami pakai seragam, boleh nggak Ustadz? Oke, Ibu ya di sini ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Jubaidah dari Majelis Taklim As-Sofia. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Saya mempunyai anak, ingin memakai jilbab, tetapi dia masih suka main gitu, nongkrong gitu, ke mall kemana gitu. Takutnya anak saya itu kamu harus berjilbab itu nggak main ke sana sini, kayaknya harus di tempat gitu, maksudnya gitu. Jadi ya mungkin awal berjilbab itu tapi perilakunya masih mungkin akan dipertanyakan oleh orang. Kok pakai jilbab tapi masih main ke sini gitu ya. Baik Bu Jubaidah, saya sangat hafal nama Bu Jubaidah karena itu diabadikan di Mekah sampai hari ini. Ada bendungan namanya Bendungan Zubaidah, bendungan yang di Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu adalah istrinya Harun Al-Rasyid yang membuat bendungan untuk memfasilitasi air di orang-orang yang sedang wukuf di haji waktu itu. Sampai sekarang masih diabadikan. Nanti Ibu belum pernah ke Mekah, jadi saya ceritain. Amin insya Allah ya Bu ya. Amin ya. Jadi Bu Jubaidah insya Allah semuanya yang hadir ini insya Allah segera umrah dan haji.
tentu pakaian itu diharapkan juga mengikutinya. Maka tadi dikatakan pakaian takwa. Pakaian takwa itu adalah pakaian bukan hanya fisik, tetapi juga pakaian yang diikuti oleh perilaku dan hatinya. Maka jilbab bukan hanya jilbab dalam fisik, tapi juga jilbab hatinya. Bahkan pakaian takwa itu perilakunya. Karena ternyata pakaian itu juga mempengaruhi perilaku. Nyatanya orang kalau kita punya anak dikasih baju polisi, baju tentara, ternyata jalannya menjadi berbeda. Ibu pakai jilbab itu menjadi berbeda ketika dengan pakai pakaian yang minimalis atau pakai jeans sobek-sobek. Beda sekali, beda perilakunya. Itu makanya itulah anjuran moral seharusnya message-nya kalau sudah pakai jilbab tentu dari pola pergaulannya dipilih. Pakai jilbab kok tiap malam ke diskotik ya nggak pas. Meskipun mungkin diskotik syariah, gitu. Jadi maksudnya tok-tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah perdamaian gitu. Terus nanti mabuknya Islami, oh iya, alhamdulillah, masya Allah enggak. Ya tentu tidak seperti itu. Diharapkan dengan pakai jilbab nanti dikurangi dong itu, karena sering menjadi orang seolah-olah menjadi apa ya? Tidak mau jilbab lah, yang penting jilbab hati. Saya takut kalau pakai jilbab nanti perilaku saya masih belum seperti itu keliru. Justru orang itu pakai jilbab supaya dia membentuk perilaku seperti seperti saya. Oh, daripada sering ngatain orang tapi saya belum melakukan, justru saya mendakwakan sesuatu supaya saya juga menjadi lebih baik. Saya memang bukan orang yang terbaik di antara kita. Apakah saya dengan Teteh ini orang yang paling baik di Indonesia? Tentu tidak. Justru kita menyampaikan kebaikan itu adalah semoga untuk kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu. Jadi terjaga. Nah, kalau ngomongin soal tadi Uwi bilang pakaian itu berfungsinya begini, berfungsinya begitu. Tadi Uwi juga sempat bilang, wah ibu-ibu di sini brosnya gede-gede banget. Selain bros, sekarang ini banyak juga aksesoris Uwi. Nih pasti Mbak Ajeng tahu. Ada yang suka pakai hijab, tapi kemudian antingnya kelihatan panjang banget gitu ya, banyak kan. Atau misalnya karena masih pengen kelihatan perhiasannya, lalu kemudian bentuk, nih kayak gini nih Wi. Terus pakai bunga-bunga tuh, saya juga pernah tuh Wi, pakai tutup-tutup kepala gitu Wi. Pakai ada aksesoris yang lain lah. Nah di samping tuh ada kayak gini misalnya Wi. Sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya mau pergi trendy seperti apapun. Yang penting tuh, itu yang kelihatan antingnya. Ya, antingnya besar banget, itu roda sepeda dipakai itu. Nah kayak gini juga ada Wi. Untung terus gini, untung ada foto saya. Terus gimana Wi? Sebetulnya kan yang tidak boleh adalah menampakkan perhiasan. Menampakkan perhiasan adalah perhiasan yang seharusnya di dalam tapi dikeluarkan. Saya pernah ngeliat juga, karena pengen memperlihatkan perhiasan misalnya antingnya gitu ya. Lalu kemudian si jilbabnya tuh jadi bentuk kayak turban gitu Teh. Ya Mbak, jadi Teh. Gini, terus kelihatan, jadi lehernya juga kelihatan, tapi cuman ininya ditutupin, diikat aja di belakang gitu. Kan berarti lehernya kelihatan juga ya Wi? Enggak benar, seharusnya juga, mohon maaf, jilbab itu ya sebagaimana yang Bapak Ibu-Ibu lakukan seperti ini. Jadi jangan sampai sudah pakai jilbab hanya sekedar topi. Karena apa? Intinya bukan sekedar menutup. Karena dulu saya pernah ditanya seorang temannya Teteh juga, seorang artis juga, itu dia kemana-mana itu pakai wig. Ya betul. Pakai wig. Loh, ini kok nggak pakai jilbab? Dulu saya tahu pakai jilbab. Ini sudah saya tutup, tapi tutupnya pakai wig. Nah, itu tidak benar, walaupun sudah tertutup, itu kan bukan memang bikin rambut. Maka sebenarnya dia tidak tahu esensinya. Maksud saya, orang berjilbab itu kan seharusnya adalah satu, itu karena syariat. Jadi syariatnya memang harus tertutup. Kalau memang itu dua, memang juga kaitannya dengan perintah Allah untuk identitas. Tiga, jangan sampai tabarut tadi. Tabarut itu untuk ada sisi pengen pamernya itu. Karena mohon maaf, kadang-kadang orang beribadah itu ada setannya. Orang haji umroh saja itu baik, tapi kalau haji umrohnya untuk show off, untuk pamernya menjadi sholat saja itu tidak ada artinya. Sholat itu baik loh ya. Tapi kalau ada riaknya, maka wailul lil musholin, celaka orang sholat, karena yuraun. Sholat biasa-biasa, di belakangan calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Biasanya kulhu ina ini sabikismal, takal al-baqarah. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walabdolin amin an-nabi udorota hadis kok dibaca. Kenapa? Itu menjadi yuraun. Sama dengan orang ini. Sudah pakai jilbab, tetapi ada unsur pamernya. Jangan. Karena riya itu adalah syirik kecil. Berarti kalau saya misalnya nih Wi, maaf. Misalnya, maaf ya,
hijab saya ini merek loh, mahal banget loh. Gitu. Itu berarti termasuk aja marah-marah gitu. Itu berarti termasuk pamernya. Betul, betul. Hati-hati dengan sirik kecil. Apa itu as-sirkul asghar ya Rasulullah? Arya. Jadi sesuatu hanya untuk manusia. Mohon maaf, jilbab bukan untuk kepentingan manusia. Karena musim Ramadan gini semua orang pakai jilbab. Ada juga yang lain. Ya. Kalau misalnya pulang umroh, suka ada istilah saya 40 hari pulang umroh karena masih banyak malaikat jadi pakai hijab aja. Ya, itu jangan-jangan jadi umrohnya umroh tomat. Begitu berangkat tobat, pulangnya masih kumat. Itu jadi jangan sampai seharusnya memang umroh menjadi titik balik seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena ini titik balik untuk membuat perubahan. Maka diisyaratkan dengan tahalul. Tahalul itu memotong rambut kalau udah dipotong nggak bisa disambung lagi. Maka ini syarat isyaratnya adalah kalau orang sudah pulang umroh seharusnya menjadi lebih baik. Lebih baik. Oke. Tadi belum saya tanyakan kembali ke Mbak Ajeng ya. Pertanyaannya, ada juga pakaian yang kayaknya syar'i tapi kemudian masih menunjukkan bagian-bagian keseksian badannya perempuan. Selain satu ini kita akan bahas ya, tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Mbak Ajeng, kan kita pernah juga nih, saya pernah melihat bahwa ini bajunya udah bagus banget, tapi panjang sih, ketutup, tapi kemudian ketika berjalan pinggulnya kelihatan atau bahkan mungkin lekukan di bagian belakang ini kelihatan gitu. Maaf, biasanya underwear itu kelihatan gitu garis-garisnya gitu. Apakah ini karena pemilihan bahan juga ya? Iya, kalau menurut saya memang penting untuk memilih bahan yang nggak nempel di tubuh. Biasanya kalau bahan-bahan kaos atau jersey, itu dia cenderung ngikutin bentuk tubuh kita. Jadi walaupun dia longgar, misalnya ibu-ibu udah pakai himar syar'i panjang sampai kaki gitu ya, tapi bahannya nempel tubuh, tetap aja akan membentuk tubuhnya, plak lah istilahnya gitu. Atau juga ketebalan dan warna. Ya, ketebalan dan warnanya juga. Kalau warnanya putih, itu juga mesti hati-hati karena nggak semua bahan yang warna putih itu tebal. Itu sebetulnya saya anjurkan betul sebetulnya. Kenapa sih umrah harus pakai pakaian putih-putih? Karena putih itu malah lebih melihatkan dalemannya. Serius. Makanya kalau di orang-orang luar umroh itu malah banyaknya pakai hitam. Kita ini seolah-olah harus putih. Kalau nggak ada putih, seolah-olah itu tidak sah. Itu bingung itu semuanya. Itu jadi keliru. Bolehlah putih, tetapi harus dengan ketebalannya itu penting untuk itu artinya. Karena diantaranya jangan sampai malah kita itu pakai pakaian, tapi dalamannya kelihatan. Iya, tapi bener umroh juga ya suka kelihatan ya. Akhirnya mohon maaf, misalnya dalamannya warna hitam atau dalamannya warna-warni. Dari kejauhan jadinya kelihatan gitu ya. Mentang-mentang Indonesia dalamnya merah, terusnya putih, malah jadi kelihatan. Tinggal dikerek dong. Iya, dikerek. Bendera itu. Ya, itu pesan moral penting karena kita kadang-kadang melupakan hal yang sangat esensial. Kelihatannya mempertahankan putihnya, tetapi sebetulnya pakaian. Karena fungsi pakaian adalah untuk menutup. Tadi pada saat lagi break, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk diungkapkan nih pendapatnya Mbak Ajeng tadi terkait dengan innama amalu binniat. Terus kemudian kalau memang ternyata syiarnya kita pengen kelihatan tampil fashion itu untuk menarik orang lain, menarik anak-anak muda untuk pakai hijab gitu ya. Tadi gimana Mbak? Mbak? Ya, jadi kalau sekarang kita ragamnya banyak nih Ustadz di Indonesia. Seperti tadi ditampilkan kan, kebanyakan memang anak muda yang berkreasi ya kan. Nah, menurut Ustadz gimana? Innamal a'malu binniat, ketika kita meniatkan ini sebagian dari syiar untuk menarik teman-teman kita yang lain supaya tertarik pakai jilbab, bahwa hijab itu juga bisa kelihatan cantik, trendy juga, bahkan mengikuti fashion juga dengan memodifikasi supaya syar'i juga. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Gimana? Iya, artinya bahkan hijab-hijab sekarang itu nggak bagus seperti ibu ini, harusnya tidak hanya lurus, kalau perlu miring separuh gitu ya ini. Ya kan sekarang ngetren kan dibikin miring separuh gitu. Jadi kena mata satu kayak bajak laut luar biasa. Ya silahkan aja, yang penting jangan menutup semuanya malah nabrakin apa-apa itu semuanya. Boleh, itu boleh saja kreasi itu, mau dibikin miring, mau dibikin lurus, mau dibikin, silahkan saja. Karena sekarang pakai jilbab aja ada 99 tutorial jilbab. Ada gaya badai, jadi turunkan naikkan lagi, turunkan naikkan lagi. Ada gaya lesus, jadi muter-muter sana. Nah, memang ada nanti yang mengikuti syariat yang mengikuti berikutnya. Satu, jangan seperti punuk unta. Jadi dibikin sebagai ada tanduknya ke atas dan berjalannya megal-megal kayak dalam satu garis. Mohon maaf. Wanita itu kalau sudah berjilbab tidak boleh
mohon maaf, saya ini tidak boleh jalan dengan dalam satu garis. Di depan umum wanita pakai jilbab, tapi jalannya ini, lihat nih, ini, atau ini lihat satu garis, jadi kayak di catwalk ini lihat. Jadi jalannya mesti gimana? Ya, jalan yang baik. Ya. Jadi jalannya mesti gimana? Jalan yang baik itu satu, selebar tubuhnya. Rasulullah kalau berjalan itu selebar tubuhnya dan langkahnya. Rasulullah pertama pandangannya tidak boleh mendongak. Ya, kayak orang jatuh dong kalau jatuh. Itu kesombongan. Kedua, kayak orang mau cari puntung rokok. Rasulullah kalau berjalan itu mohon maaf pandangannya lurus atau ke bawah. Kayak orang cari puntung rokok, itu menunjukkan kehormatan. Itu penting, kelihatannya jalan diatur dalam Islam. Sampai nanti boleh teteh dibacakan nanti surat Luqman ayat 19. Di dalam surat Luqman surat ke-31 Luqman ayat 19 nanti boleh dibacakan. Kedua, langkahnya jangan lebih lebar dari tubuhnya. Kalau orangnya segini, jangan membuat langkah lebih lebar. Nanti akan jadi ini. Iya, serius. Itu sebenarnya. Ini perlu diajari loh, Bu. Kedua, juga jangan membuat langkah terlalu lebar kalau orangnya pendek. Orangnya pendek, langkahnya ini akan jadi betul. Atau orangnya tinggi. Surat Luqman. Ya, boleh dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Luqman ayat 13. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Berjalan sederhana. Ini diatur loh, hanya Islam yang mengatur tentang bagaimana orang berjalan. Jangan mendongak, jangan itu semuanya, disesuaikan tubuhnya, itu semuanya. Dan lunakkanlah suaramu. Dalam berjilbab, bersuara juga lunak. Mentang-mentang jilbab tapi jutek, gitu. Ditanya nggak enakan. Ada kan orang pakai jilbab tapi ditanya nggak enakan. Dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau depan. Dan sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya. Suara khimar. Khimar itu kalau bersuara, Bu, tahu-tahu teriak. Kalau kuda itu masih ada iramanya. Suara kuda itu kan ada iramanya kan? Nah, persis banget, luar biasa. Iya, persis banget itu. Nunjuk sih, jadi keluar. Iya, makanya kan luar biasa itu. Memang kalau orang itu penuh penjiwaan karena mengalami. Oke, jadi intinya adalah khimar itu tahu-tahu teriak. Jangan sampai membuat satu pemilihan kata. Orang berjilbab, mohon maaf, memilih kata-katanya yang baik. Yang santun, yang sopan, yang itu semuanya. Dua, juga dengan intonasi dan gayanya. Jangan mentang-mentang pakai jilbab kalau ditanya asal jawab itu tadi. Jadi inti dari perjumpaan kita terkait dengan hijab yang syar'i tapi tetap trendy. Ya, jadi tentu berhijab itu satu anjuran dalam agama, satu kewajiban, tetapi boleh dengan syar'i, tapi ingat, artinya mau trendy boleh, tetapi harus dijaga koridor syar'inya. Mau bergaya bagus kalau memang berjilbab, tapi tujuannya supaya orang itu menjadi nyaman dalam beragama. Seolah-olah kalau jilbab itu nanti nggak laku nikah, kalau jilbab nggak bisa begini. Nyatanya orang berjilbab bisa kok beraktivitas. Jilbab itu nyatanya juga bisa cantik kok. Orang jilbab juga bisa jadi pengajar, bisa jadi dosen, orang jilbab bisa jadi anggota dewan. Itu. Ya luar biasa. Sudah cantik, pinter, anggota dewan, luar biasa. Itu. Kaya lagi, luar biasa itu sebenarnya. Tapi ya, bisa kok. Bisa nyatanya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bagian dari syiar kita adalah bagaimana menanamkan bahwa syariat Islam itu tidak mengungkung tapi membebaskan. Betul. Dan syiar yang terpenting tentunya apapun yang menjadi pilihan pakaian Anda, kita tidak boleh pernah berpikir bahwa kita menjadi lebih baik dari orang lain. Paling tidak kita berusaha untuk menjadi lebih baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi anak-anak kita. Karena sesungguhnya tidak boleh kita memperolok-olok orang lain. Karena siapa tahu orang kita perolok-olokan itu adalah lebih baik dari kita. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih banyak. Dan ibu-ibu terima kasih banyak. Semoga dapat inspirasi ya hari ini. Dan sampai jumpa pemirsa di rumah. Nantikan terus kehadiran kami, Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati hanya di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.